Publik dan netizen ramai-ramai save Lesti Kejora. Tapi Lesti malah melakukan aksi save Rizky Bilar. Pertimbangan Lesti karena Bilar adalah ayah dari putranya. Tapi sebelum dan sesudah KDRT itu terjadi, bahkan sampai kapanpun, bukankah Bilar tetap menjadi the one and only father bagi Baby L? Mengapa sejumlah sahabat dan fans fanatik Lesti seolah tak rela Lesti berdamai dengan Bilar? Seperti apa prediksi pakar metafisika dan pengamat industri hiburan terkait karir Leslar ke depannya? Apakah Lesti bakal kehilangan followers lantaran dianggap membiarkan pelaku KDRT seperti Bilar bebas lepas sebelum divonis di pengadilan? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Sepulang umroh, Lesti Kejora seolah mendapat pencerahan spiritual, bak hidayah paripurna tentang pilihan hidupnya. Satu Indonesia boleh mendukung dan mengawal kasus KDRT yang dilaporkannya hingga Bilar divonis bersalah. Lantas menggugat cerai pria yang menikahinya pada 19 Agustus 2021 itu. Namun jauh di dasar hatinya yang paling rahasia, Lesti masih mencintai Bilar. Maka dari Bandara Suta, Lesti langsung ke Polres Jakarta Selatan bersama sang ayah Endang Mulyana untuk mencabut laporan KDRT-nya. Iya, netizen hanya melihat Bilar bebas, masuk ke mobilnya sambil tersenyum. Tapi tak banyak yang tahu drama yang terjadi sebelum pembebasan itu. Endang Mulyana yang kabarnya masih menyimpan kesal pada Bilar menantunya rela menginap 2 hari 2 malam di kantor polisi demi menyemangati Lesti dan Bilar. Luar biasa, pertama saya puji ayah Kejora ya. Ini sosok ayah yang sangat dahsyat ya. Walaupun mungkin dalam hatinya dia masih ada luka, tapi dia temenin tanpa sedikit pun dia bergerak. 2 hari loh dia di kelas. Ya habis pulang umroh tuh orang biasanya ngerempak badan. Dia 2 hari. Saya aja tuh hari kemarin masih kelayangan, jet lag gitu kan. Dia nemenin. Itu yang saya puji. Mungkin orang tuanya masih sangat berasa banget gitu. Berasa banget dia yang ngegedein, yang pernah melakukan hal itu misalnya kepada anaknya. Sementara orang yang dititipin malah melakukan seperti itu. Pasti orang tua sih kemungkinan untuk rasa yang marah yang belum hilang ada. Ya mungkin Dede emang orangnya begitu. Aku nggak bisa komentar banyak karena bukan ranahnya kita. Jadi kalau aku lebih ya biarkan rumah tangga orang lain biar diselesaikan dengan sendirinya. Karena aku kalau itu aku nggak bisa komen karena itu bukan ranah aku untuk bisa komentar ke sana. Kamu kalau di program kontra nggak sih? Enggak, aku nggak mengikuti itu. Jadi lebih biarkan mereka yang punya masalah keluarga ya lebih baik diselesaikan dengan mereka berdua aja, jangan aku. Oke. Demi membebaskan Bilar, Lesti rela mempertaruhkan segalanya, termasuk siap ditinggalkan oleh penggemar setianya. Jadi udah siap kehilangan fans juga, soalnya kan banyak banget yang kayak kecewa dengan apa yang Kenapa kamu melaporkan kalau akhirnya bakal dicabut gitu? Itu kan hak setiap orang masing-masing ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau saya mah lebih berserah aja, udah nggak apa-apa. Yang penting insya Allah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya perlu kasih tepuk tangan dan salut sangat luar biasa buat Dede. Karena gini Mbak, saya percaya pintu surga terbuka sangat besar kalau kita memaafkan orang yang paling jahat sekalipun ataupun yang paling dekat sama kita. Karena yang paling susah tuh adalah di saat kita memaafkan orang yang kita cintai sudah sangat jahat sama kita. Iya dong.
Kita maafin orang yang bohong sama kita padahal nggak begitu dekat sama kita aja susahnya minta ampun. Tapi kalau orang di dalam satu ring satu kita di dalam rumah menyakiti, apalagi bukan hati lagi gitu, sampai ke tubuh, fisik dan lain-lain, tapi bisa untuk memaafkan dan mencabut itu very tough. Bucin, mungkin bucin juga. Bucin lah sama Bilar gitu. Sedangkan mungkin anaknya kan masih kecil, masih butuh sosok ayah gitu loh. Jadi mungkin dia mikirnya ke depannya biar enaknya gimana gitu loh, biar lebih baik lagi. Kalau suaranya kan emang bagus kan dari suaranya ya. Kita sih emang sukanya Lesti tadinya ya. Suaranya bagus gitu. Ya mungkin karena makanya kita suka sama Lesti karena dari suaranya. Jadi kalau misalkan rumah tangganya jadi berantakan begini, ya kita dukung-dukung aja dah. Pokoknya yang terbaik aja buat Lesti. Ya, tak hanya terancam kehilangan fans, kabarnya lantaran sudah kecewa, para fans Leslar ramai-ramai meminta Komisi Penyiaran Indonesia untuk memboikot Lesti dan Bilar untuk tampil di layar televisi. Sama, kalau dia adalah pelaku KDRT, pelaku kekerasan seksual, maka harapannya kita ini menghimbau agar TV-TV tidak memberikan ruang siar yang luas kepada para pelaku begitu. Itu tindakan yang benar, karena menurut gue orang yang ngaco itu tidak perlu diberi panggung. Walaupun gue pun keberatan dengan cara dia dicabut. Waktu itu kan ada satu TV station yang sampai membuat satu segmen sendiri untuk memecat apa segala macam. Gue tidak setuju dengan cara itu. Cukuplah dengan bikin public statement, press release. Nggak perlu segitu-gitunya juga, nggak perlu didramatisasi yang menghasilkan uang untuk mereka gitu. Tak hanya fans yang kecewa, sahabat Lesti kabarnya juga ikut kecewa atas keputusan Lesti yang berdamai dengan pria yang sudah menyakitinya secara fisik dan batin. Namun meski banyak yang kecewa, Lesti seolah tak peduli. Lesti memilih meneguhkan hatinya untuk bisa tulus memaafkan Bilar demi putranya Baby L. Lesti tak ingin mental putranya terganggu, lantaran ayahnya harus mendekam di balik jeruji besi. Kalau aku pribadi sih melihatnya, emang aku tidak pernah menyetujui pada siapapun laki-laki yang memberikan kekerasan kepada perempuan, baik itu masih posisinya itu sebagai keluarga, sebagai pacar, sebagai apalagi sebagai istri gitu ya, sebagai suami gitu, aku tidak menyetujui, sangat menentang. Tapi kalau misalnya Dedek Lesti itu udah berpikir dengan baik, mungkin kan namanya masih kecil, dia masih umurnya masih muda banget, rumah tangganya masih baru, masih labil, hal-hal kayak gitu tuh masih belum bisa dikontrol untuk cara berpikir dewasanya. Sama-sama akhirnya mungkin mereka kan komunikasi masih berjalan, sama-sama saling menyadari, introspeksi dan demi anak ya, aku lihat tuh anaknya sangat luar biasa, pinter banget, Al-Fatih itu pinter banget. Terus apa ya, penghiburnya Lesti juga, dan mungkin Bilar pun merasakan hal yang sama gitu loh, karena ngeliat anak dan akhirnya mungkin bisa ada rasa untuk memperbaiki gitu. Ya kita doain yang terbaik untuk semuanya, jadi doain yang baik-baik aja ya, semoga apapun yang lagi dihadapi ya semoga dapat jawaban atau dapat penyelesaian yang baik gitu. Jika Lesti memilih berdamai dan memaafkan Bilar, sebaliknya sejumlah selebriti yang pernah mengalami KDRT justru mantap ingin memenjarakan sang suami seperti yang pernah dilakukan Aska Ongi yang melaporkan Alif Ali ke polisi lantaran telah melakukan KDRT secara fisik dan psikis. Yang teranyar Roro Fitria memilih menggugat cerai Andre Irawan sang suami lantaran Andre diduga telah melakukan KDRT. Roro yang baru saja melahirkan putra pertamanya memilih kabur dari rumah lantaran tak kuat dengan perlakuan Andri Irawan. Roro bahkan memilih menggugat cerai Andri meski pernikahannya baru seumur jagung. Kalau dia nice, meskipun dia pura-pura, Nyai kan percaya, Nyai dengan sukarela. Lah ini Nyai dikatai, Nyai dihina, dicaci maki, disakitin, terus chatting sama perempuan berkali-kali ke gap. Karena udah biasa dia ngantri Nyai ke
jual perhiasan tuh udah biasa. Jadi kayak maaf ya, laki-laki kok punya harga diri nggak sih gitu. Malah bilang, lu kan masih punya benda, jual aja gitu. Itu tanggung jawabnya gitu. Ini malah sering kadang ngumpet-ngumpetin apa yang dia punya karena ya dia seperti itu. Makanya untuk KDRT nanti kan semuanya akan kita buktikan di pengadilan ya. Kalau saya dengan tudingan itu ya sementara saya kasih senyum ya, karena kan saya pikir mungkin ya sesuatu KDRT kan persepsi orang luas ya, tapi yang pasti saya nggak melakukan kekerasan yang verbal ya, jadi yang non verbal ya. Jadi ya biar nanti pengadilan yang memutuskan apakah saya KDRT atau enggak, itu aja. Rasa sakit hati yang dialami membuat Roro kekeh untuk bercerai dari Andre. Roro memilih sikap tegas tak ingin berdamai dengan Andre meski demi putranya. Roro tak ingin mengalami luka batin lebih lama lagi jika dirinya tetap bersama dengan Andre. Lantas, apa tanggapan Andre perihal tudingan Roro? Benarkah Roro akan melaporkan Andre ke polisi? Kalau saya sih sebenarnya karena saya ya secara tegas emang nggak melakukan KDRT ya. Bahkan kalau saya yang bisa membuktikan nanti jadi lucu juga sih sebenarnya ya kan, nanti terbalik lagi suami yang di KDRT sama istri. Cuma kan saya nggak mau lah, ini kan masalahnya saya bilang rumah tangga dan saya nggak mau bongkar terlalu jauh aib rumah tangga saya. Ya udah biarkan aja pengadilan yang memutuskan. Kalau emang mau pisah ya kita pisah baik-baik, kita mikir, karena di situ ada sultan yang bakal besar. Karena sampai kapanpun sultan itu papahnya tetap Andri ya kan, dan ibunya tetap Roro Fitria, dan belum lagi anak-anak saya yang lain gitu. Awal tahun lalu, Nindi Ayunda juga sukses menjadikan mantan suaminya Askara Parasadi Harsono sebagai terdakwa kasus KDRT. Askara akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 2 bulan penjara. Bagi Nindi bukan soal berapa lama hukuman yang diterima Askara, tapi vonis yang berkekuatan hukum tetap tentang kesalahan sang mantan suami lebih penting dari segalanya. Pasalnya banyak kasus KDRT yang berguguran sebelum mencapai vonis, bahkan sebelum masuk persidangan. Itu sebabnya Nindi bisa memahami posisi Lesti yang dilematik antara menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada Bilar, atau menyelamatkan masa depan putranya yang dikhawatirkan mengalami trauma akibat perbuatan orang tua mereka di masa lalu. Lantas, apa kata pakar metafisika akan kelangsungan rumah tangga Lesti dan Bilar? Benarkah perdamaiannya dengan Bilar bakal merontokkan pamornya sebagai diva dangdut berbayaran termahal? Saya lihat sih nanti ngaruh ya, justru peristiwa ini membuat dia semakin ngangkat dan semakin bersinar, semakin nyala. Tapi bagi Bilar ini butuh waktu. Dan kelihatannya ada proses panjang nih bagi Bilar untuk membuat sesuatu yang baik kembali, tampak baik lagi gitu. Apalagi dia makin naik lah, kelihatannya dia makin bersinar, makin nyala, dan apalagi setelah peristiwa kemarin kan banyak mendapatkan simpati dari masyarakat ya. Jadi tentu apa yang terjadi, apa yang dibuat, apapun yang dilakukan oleh dia kan menjadi sorotan, jadi kan menjadi topik seperti itu. Ya kalau ini ya, kalau harapan semua orang tentu harus lebih baik ya. Tentu setelah terjadi sebuah peristiwa, jadi sebuah pelajaran, lebih baik jangan terjadi apa-apa lagi. Tapi justru begini, saya melihatnya tuh ke depan tuh ada sesuatu lagi yang lain. Kalau terjadi sesuatu, ada peristiwa apa gitu yang memang akhirnya membuat kisruh. Tapi kalau untuk langgeng dan tidak langgengnya belum kelihatan sampai sejauh itu ya. Seperti halnya Bilar, Lesti Kejora juga harus menghadapi sanksi moral. Privilege yang didapat lantaran status mereka sebagai artis seolah menjadi bumerang kala sikap mereka bertolak belakang dengan keinginan publik dan netizen. Tapi benarkah drama KDRT yang dikemas meyakinkan dengan laporan polisi, bukti visum, dan CCTV, serta keterangan sejumlah saksi itu hanyalah settingan untuk mempromosikan konser tunggal Lesti? Jika kegaduhan KDRT itu hanya rekayasa, apa kata penggemar berat Lesti?
Ya pokoknya sehat-sehat, bahagia selalu, itu aja. Soal Lesti akhirnya memaafkan. Nggak tahu aku. Bisa berdamai seperti yang tadi dilihat, Lesti bisa berdamai. Ya cuma bisa bilang, bisa mendoakan aja gitu yang terbaik buat Lesti gitu ya, bisa mendoakan yang terbaik buat Lesti, apapun itu keputusannya yang Lesti buat ya kita harus hargai, ya kan, kita harus hargai, tetap kita memberikan semangat, doa, dukungan gitu, terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh Bilar kepada Lesti gitu. Tapi kembali lagi karena itu kan rumah tangganya dia, jadi kita juga tidak bisa masuk dalam urusan mereka, hanya bisa memberikan semangat dan memang ingin yang terbaik sebenarnya buat Lesti. Kalau aku pribadi mendoakan yang terbaik. Support nih. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bilar mungkin dia manusia biasa ya, nggak luput dari salah. Tapi mudah-mudahan kedepannya dia bisa lebih baik lagi, bisa menjaga emosinya. Karena bagaimanapun juga kan dia ada anak. Anaknya masih kecil, masih butuh sosok ayah. Tapi kalaupun emang rumah tangganya harus sampai di sini cerai, ya mungkin itu jalan terbaik lah buat mereka berdua. Buat Bilar khususnya ya, maksudnya sekarang harus lebih ini lagi lah, jangan terlalu keras gitu. Kalau besok ada masalah nggak usah pakai KDRT, lebih baik diomongin baik-baik gitu. Gitu aja sih, nggak setuju lah kalau pakai KDRT gitu. Ya emang sih ganteng, tapi ya kalau di KDRT ya nggak mau lah ya, males sudah. Udah gitu aja sih udah.